Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita jumpa lagi dalam video kali ini. Kita membahas tentang disiplin. Nah, apa sih itu disiplin? Sebenarnya kata-kata disiplin itu udah nggak asing lagi ya. Dari kecil juga kita dilatih untuk disiplin. Dari sekolah kita harus disiplin oleh gurunya. Nah, dalam kali ini untuk di dunia pekerjaan sama. Jadi disiplin itu ya hal yang sangat penting untuk kinerja perusahaan, untuk kinerja karyawan maksudnya. Nah, disiplin itu kan ada dua, sebenarnya disiplin ada dua. Jadi disiplin dari diri kita sendiri sama disiplin dari perintah atasan. Nah, untuk dari diri sendiri disiplinnya berarti inisiatif diri sendiri untuk melakukan disiplin. Dalam hal ini ya disiplin jam kerja, jam masuk kerja, jam pulang kerja. Nah, kita sendiri ya harus tahu aturan perusahaan seperti itu, ya kita harus menjalankan. Ada lagi disiplin yang timbul dari perintah atasan. Ya perintah atasan ya contohnya misalkan kita dituntut untuk mengerjakan sesuatu yang diselesaikan pada saat jam-jam tertentu. Ya maksudnya kita mengerjakan sesuatu di deadline, ya harus tepat waktu, selesainya kapan, jam berapa, ya harus selesai. Nah, itu untuk disiplin yang timbul dari perintah atasan. Sebenarnya disiplinnya simple. Ada 3 indikator ya untuk disiplin: tepat waktu, terus taat terhadap peraturan perusahaan, terus bertanggung jawab dalam bertugas. Nah, itu 3 indikator untuk disiplin. Nah, terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam bekerja? Nah, ini yang pertama ya tujuan dan kemampuan. Nah, tujuan dan kemampuan ini ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Nah, tujuan yang akan kita capai harus jelas dan ditetapkan secara ideal. Nah, ini cukup menantang bagi kemampuan karyawan itu sendiri. Nah, hal ini berarti tujuan pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, terus yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ya teladan pimpinan. Jadi seorang pimpinan itu harus menjadi role model. Role model apa maksudnya? Jadi yang sangat berperan. Nah, ini untuk pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan. Jadi apabila pimpinan melakukan hal yang baik, otomatis akan diikuti oleh bawahannya. Ya hal yang kecil aja, yang jam masuk kerja, seorang pimpinan atau atasan itu datang tidak terlambat, nah, otomatis untuk bawahan juga pasti akan merasa malu kalau dia berangkatnya telat. Atasan aja bisa nggak telat, masa sih bawahan selalu datang terlambat? Kan pasti akan merasa malu sendiri kalau seperti itu. Nah, jadi untuk ini ya seorang pimpinan atau atasan ya harus memberikan contoh-contoh yang baik agar bisa ditiru oleh bawahannya. Nah, terus faktor yang mempengaruhi lagi
yaitu sanksi dan hukuman. Nah, sanksi atau hukuman, punishment ya, jadi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi khusus ya, misalkan sanksi khusus apa yang dia lakukan kesalahan dia ya harus sesuai dengan hukuman diberikan kepada karyawan tersebut biar ada efek jera. Terus lagi untuk ketegasan juga mempengaruhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedisiplinan ya, ketegasan. Jadi ketegasan seorang pimpinan itu ya berperan penting. Nah, untuk atasan ketegasan ya harus dilakukan. Jadi seorang atasan itu harus disegani, bukan ditakutin, tapi disegani. Nah, cukup sampai di sini dulu dalam video kali ini membahas tentang kedisiplinan kerja. Semoga bisa diterapkan di lingkungan pekerjaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.